Kita akan belajar pada pagi hari ini tentang topik dasar dari pembaharuan rohani. Ya. Nah, sebelum saya menyampaikan, saya ingin menyampaikan selamat kepada adik-adik saya yang baru dibaptis. Selamat datang di dalam kerajaan Allah. Ya. Karena Alkitab mengatakan, barang siapa percaya dan dibaptis, dia diselamatkan. Kecuali percaya terus mati. Ya. Sekarang ini kan kebanyakan 99,99% percaya nggak mati, atau lebih suka percaya terus mati, nggak perlu dibaptis, saya nggak tahu. Ya. Mari kita belajar bersama-sama dari topik ini, dasar dari pembaharuan rohani. Ya, oke, klik. Nah, itu saudara lihat yang ada rohani hidup ya. Saya lebih suka memberi judul khotbah ini bukan dasar dari pembaharuan rohani, tetapi dasar dari pembaharuan hidup. Mengapa? Karena kalau saudara mengalami pembaharuan rohani, tetapi tidak punya efek, tidak punya akibat terhadap hidup saudara, nggak ada gunanya. Ya, nggak ada gunanya. Adik-adik baru dibaptis, ya, mengalami dasar dari pembaharuan. Dasar dari pembaharuan rohani dalam perjanjian baru setelah percaya kepada Tuhan Yesus, yang nanti saya terangkan ya, itu dibaptis. Kalau saudara dibaptis dan tidak ada perubahan apa-apa, itu percuma. Ya. Demikian juga yang semua yang sudah dibaptis. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak mengalami perubahan apa-apa, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya pembaharuan rohani. Maka itu saya lebih suka menyebut pembaharuan hidup. Ya, saya lebih suka menyebut pembaharuan hidup. Jadi pasti harus ngefek. Ya, ada akibatnya. Jadi tidak ada orang yang mengalami pembaharuan rohani tetapi tidak mengalami pembaharuan hidup. Mengapa? Karena firman Allah dalam Matius 7 ayat 17 mengatakan, setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka, mengenal pohonnya. Jadi saya mendorong setiap kita yang sudah percaya, yang masih sekolah, jangan lagi seperti kemarin. Ya, saya sudah banyak mendengar kesaksian tentang anak sekolah yang biasa-biasa, bahkan bodoh kata mamanya. Kalau mamanya yang ngomong, saya percaya, ya bukan anaknya, mamanya yang ngomong, karena kebanggaan anak itu kan mama, ya melebihi siapapun. Mama itu paling bangga kalau anaknya hebat. Jadi kalau mamanya bilang, anakku ini dulu bodoh, tapi setelah percaya Tuhan Yesus, jadi pintar. Dan itu tidak kebetulan, banyak kesaksian seperti itu, nanti saya terangkan. Ya. Jadi kalau kita percaya Tuhan Yesus mengalami pembaharuan rohani, tetapi tidak ngefek dalam kehidupan sebagai pelajar, sebagai pekerja, karyawan, dan sebagainya, omong kosong, gak ada gunanya mengalami kebangunan rohani, mengalami pembaharuan rohani, harus ngefek. Ya. Nah, mari kita baca nats kita pada pagi hari ini dalam Esra pasal 1 ayat yang kelima. Esra pasal 1 ayat yang kelima, kita buka Alkitab kita baca sama-sama. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Ya. Hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Ya, ini mirip dengan klik. Ini mirip dengan yang dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat 16 ya. Hatinya digerakkan Allah itu persis seperti ini. Bukan kamu yang pilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Ya. Mengapa? Apa Tuhan pilih kasih? Ini aku suka, ini aku tidak suka. Tidak. Tetapi Tuhan Allah di dalam kemahatauannya tahu, kalau si A saya beri kesempatan, dia akan tanggap.
Si B saya kasih kesempatan dia cuek aja. Si C dia tahu bagaimana, si D dia tahu bagaimana. Maka Tuhan menggerakkan orang yang memang benar-benar mau menanggapi panggilannya. Karena itu Alkitab sejak dalam perjanjian lama dengan jelas mengatakan hatinya digerakkan Allah dan dia pulang mendirikan bait Allah. Ya, oke, next. Nah, saudara, saya mau menerangkan ini sebentar. Jadi sejak zaman perjanjian lama, yang pertama tertulis dalam Alkitab yaitu Habel mendirikan mezbah. Ya. Setiap pembaharuan rohani selalu dimulai dari membuat hubungan dengan Allah. Ya, mendirikan mezbah. Ya, next. Ya, ini Nuh juga sama. Nuh mendirikan mezbah. Next. Ya, Abraham juga sama, mendirikan mezbah. Next. Nah, ini puncaknya Tuhan menyuruh Musa mendirikan mezbah yang menjadi satu kesatuan dengan bait Allah, dengan tabernakel Musa itu ya, bait Allah. Mengapa? Next. Ya. Next. Karena Tuhan ingin diam di tengah-tengah umatnya. Tuhan ingin diam di tengah-tengah umatnya. Tuhan ingin membuat persekutuan yang erat. Next. Tuhan ingin ada persekutuan. Macetkah? Next. Ya, Tuhan ingin ada persekutuan. Ya, ada persekutuan dengan umatnya. Saudara, ini perlu kita mengerti. Ya, jadi orang yang memulai pembaharuan hidup itu selalu membuat mezbah. Ya. Bagaimana dengan kita? Terutama adik-adik yang baru dibaptis ini bagaimana? Akhirnya Salomo membangun bait Allah yang permanen. Ya. Nah, bait Allah ini dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar dan orang-orang Yehuda dibawa ke dalam pembuangan ke Babilonia. Ketika mereka pulang dari pembuangan, next. Nah, ini yang tadi kita baca, Esra, Nehemia, ya, Zerubabel dan imam besar waktu itu, mereka mulai membangun bait Allah, termasuk membangun mezbahnya. Di mezbah itulah imam-imam dan imam besar mempersembahkan korban, baik korban penebus dosa, korban ucapan syukur dan lain sebagainya. Semua korban di situ, ya, di mezbah itu. Jadi orang Israel begitu pulang dari pembuangan, yang mereka lakukan pertama kali adalah membangun rumah Tuhan. Nah, puncaknya next, ya, puncaknya adalah ini. Ya. Jadi kita tidak lagi mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah, karena itu hanya gambaran yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, mengapa? Next. Karena mustahil darah lembu, darah domba jantan menghapuskan dosa. Jadi orang perjanjian lama sebenarnya hanya teken kontrak, kasih DP. Mereka percaya dengan janji Tuhan bahwa mereka akan ditebus. Penebusan yang sejati dilakukan pada waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Ya. Jadi yang lain itu uang muka saja, kontrak saja. Mereka percaya kepada janji Tuhan. Nah, benar-benar dihapus, ditebus dosanya pada waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Nah, saudara, pada waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, ya, next. Tirai terbelah. Dari atas ke bawah, tirai itu terbelah. Tirai itu memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Ruang maha kudus itu hanya imam besar setahun satu kali saja boleh masuk ke sana dengan mempersembahkan, sebelumnya mempersembahkan korban penebus dosa, lalu darahnya dibawa ke dalam ruangan maha kudus, dipercikkan 3 kali ke tabut bait Allah, ya, ke tabut bait Allah. Ini ada apa kok getar-getar ini mezbahnya, mimbarnya, ya, oke. Ya, jadi imam besar 1 kali saja. Nah, imam besar kita yaitu Tuhan Yesus Kristus sudah masuk ke ruangan maha kudus itu dengan membawa darahnya sendiri, mempersembahkan darahnya, mempersembahkan dirinya, mempersembahkan hidupnya, mempersembahkan nyawanya.
Dan karena korban yang sejati, korban yang sesungguhnya sudah dilakukan, maka tirai itu terbelah. Artinya apa? Ruangan kudus dan ruangan maha kudus sekarang menjadi satu. Nah, imam yang bukan imam besar itu hanya boleh masuk sampai ruangan kudus. Tetapi setelah tirai terbelah, imam yang masuk ke ruangan kudus itu bisa melihat, bisa merasakan hawa pengurapan yang dari ruangan maha kudus. Maka itu kalau ada lagu, ku masuk ruang maha kudus. Sebenarnya yang benar itu kita masuk ke ruang kudus. Tetapi ruang kudus itu sudah menjadi satu dengan ruangan maha kudus. Jadi ketika kita masuk ke dalam ruangan kudus itu, kita sekaligus bisa merasakan bagaimana hawa, bagaimana pengurapan kuasa dari ruangan maha kudus itu menerpa kita. Maka itu jangan main-main sekarang dengan Tuhan. Ya, saudara, saya kasih gambaran. Betapa itu penting pengertian ini ya. Pada waktu gereja mula-mula berdiri, maka kita tahu ada satu kisah mengenai Ananias dan Safira. Ananias dan Safira sebagai jemaat mula-mula, dia bukan pendeta, kalau dulu rasul-rasul ya, sekarang pendeta. Dia bukan pendeta, dia bukan pengerja juga, hanya orang percaya, jemaat baru. Dia salahnya, dia dosanya hanya bohong. Dia jual tanahnya 1.000 misalnya. Yang 500 dia simpan, yang 500 dia bawa ke dalam bait Allah, dia persembahkan. Lalu dia ngaku bahwa itulah harga tanah itu. Jadi dosanya cuma bohong. Tapi apa akibatnya? Mati. Pertanyaannya, mengapa sekarang enggak terjadi di gereja? Saya mau ngomong ini terang-terangan kepada Bapak Ibu Saudara. Bagaimana itu mau terjadi kalau pengerja di gereja, kalau pendeta di gereja, hidupnya enggak kudus lagi, mati, siapa yang mati duluan? Maka gereja Tuhan harus mengerti ini. Kalau benar-benar di gereja itu pengurapan seperti itu, kalau enggak kudus mati loh. Bohong tok mati. Sekarang orang makan uang gereja enggak mati. Orang berzina terus khotbah enggak mati. Bayangkan. Betapa jatuhnya gereja. Mari kita yang mendengar saya menyampaikan kebenaran ini, kita hidup benar-benar hidup kudus. Hati-hati dengan hidupmu. Jangan hanya pada waktu mau ke gereja, mempersiapkan diri. Mari kita persiapkan diri karena besok mau ke gereja. Mari kita persiapkan diri karena mau dengar firman Allah. Alkitab mengatakan apa? Siap sedia, beritakan firman. Baik enggak baik waktunya, lebih gampang mana? Beritakan firman atau dengar firman? Pasti lebih gampang dengar firman. Menyampaikan firman aja suruh siap sedia setiap waktu. Apalagi cuma dengar. Jangan sampai sekarang hari ini mau dengar firman, mari kita siapkan hati kita untuk dengar firman Allah. Tidak perlu. Maka itu penting membangun mezbah ini. Ya. Membangun mezbah ini sangat-sangat penting. Ya. Pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada hari itu kita menjadi imam-imam kerajaan Allah, the royal priesthood, imam-imam kerajaan Allah. Maka saat ini menyapa adik-adik ini, selamat datang dalam kerajaan Allah. Ya. Enggak main-main loh, kita ini imam, kita ini punya hak untuk masuk ke dalam ruangan kudus yang sudah menyatu dengan ruangan maha kudus. Mari next. Dan pada waktu itulah terjadi ini. Tubuh kita ini menjadi bait Allah, menjadi rumah Roh Kudus, di mana Roh Kudus tinggal dalam kita. Ya, tubuh kita menjadi bait Allah. Jadi Tuhan tidak lagi punya bait Allah seperti dulu. Ada ruang kudus, ruang maha kudus, ada pelataran, luar pelataran.
Ya, jadi gedung gereja kita ini tidak sama dengan bait Allah dalam perjanjian lama. Tidak sama. Karena bait Allah dalam perjanjian lama itu sekarang adalah tubuh kita, tubuh saya, tubuh Bapak, Ibu, Saudara semua. Itu bait Allah. Maka itu hati-hati dengan hidup kita. Dijaga baik-baik. Ya, bagaimana kita menjaga hidup kita. Karena itulah Paulus mengatakan di dalam Roma 12 ayat 1. Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah pagi seperti ini bukan ibadah yang sejati. Lah terus apa? Ini latihan beribadah menuju ibadah yang sejati. Ini hanya latihan aja, ya, menuju ibadah yang sejati. Saudara mendengar firman Allah, saudara mengerti firman Allah, menjadi pelaku firman, lalu mempersembahkan tubuh saudara sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu ibadah yang sejati. Ya. Ini mirip dengan, mari next. Ya, itu mirip dengan itu. Setiap orang yang mau ikut aku harus menyangkal dirinya, pikul salibnya setiap hari. Identik. Ya. Itu perkataan Roh Kudus lewat Tuhan Yesus yang tadi lewat Paulus untuk jemaat di Roma. Next. Nah, ini perkataan Roh Kudus lewat Paulus kepada jemaat di Galatia. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ini semua identik, tiga-tiga ini identik. Ya. Jadi bagaimana kita mau menyenangkan hati Tuhan, ya kita harus mempunyai ibadah yang sejati. Pikul salib, menyangkal diri, mempersembahkan hidup kita di mezbah sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu ibadah yang sejati. Ya, next. Nah, setelah kita ditebus oleh Tuhan Yesus di kayu salib, hubungan kita dengan Tuhan itu begitu dekat sehingga digambarkan oleh Tuhan Yesus seperti anggur. Saudara lihat anggur yang paling kiri itu sangat lebat. Kalau saya punya kebun anggur, saya kepingin yang paling kiri itu. Ya, saya tidak mau yang kanan, kurang lebat. Berbuah, tetapi tidak selebat yang sebelah kiri itu. Tuhan ingin kita seperti itu. Ya, jadi hubungannya sangat erat sekali, seperti pokok dan rantingnya. Ya, next. Saya bacakan ya. Saya mulai dari ayat 5. Saya urutkan supaya saudara gampang ngertinya. Saya lompat-lompat ngurutkannya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Next. Setiap ranting, ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Dan ingat, dibersihkan itu sakit. Banyak orang dibersihkan, enggak tahan. Dia merasa dia sudah berbuah, tetapi Tuhan tidak ingin kita hanya berbuah. Tuhan ingin kita ini berbuah lebat, berbuah banyak. Karena itu kita dibersihkan. Next. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Bersihkannya pakai apa? Pakai firman Tuhan. Karena itu orang yang mau memulai pembaharuan rohani yang berujung kepada pembaharuan hidup, itu harus belajar firman Tuhan, belajar membaca firman Tuhan. Kita tidak mungkin bisa mengalami pembersihan kalau tidak suka baca firman Tuhan. Dan saya senang tadi itu akan dibagiin Alkitab itu ya. Saudara belajar baca Alkitab. Ya, belajar baca Alkitab. Semakin saudara mencintai firman Allah, nanti lihat, jam doa saudara itu menyenangkan sekali. Jam persekutuan itu menyenangkan sekali. Kalau saudara nggak suka firman, biasanya nggak suka berdoa. Dan orang kalau nggak suka berdoa, nggak suka firman, kalau sembahyang itu 5 menit komplit, plit. Saya sudah ngalami. Pada waktu itu ada seorang pendeta senior almarhum di Surabaya ini namanya Om Ishak. Ketika saya bertobat di SMP, beliau sudah berdoa kira-kira waktu itu 3-4 jam kalau nggak salah. Saya ini berdoa 5 menit,
Saya merasa sudah komplit seluruh dunia, bukan Indonesia, bukan Surabaya, seluruh dunia udah saya doakan dari A sampai Z. Ketika saya mendengar beliau berdoa 3-4 jam, saya ini bingung, beliau ini ngomong apa? Nah, saya baru mengerti ketika saya penuh Roh Kudus, lalu saya diajari oleh Roh Kudus itu untuk suka berdoa, untuk suka baca firman Tuhan. Jadi saya berdoa itu bisa lama. Saya, iya ya, enak juga sembahyang ini ya. Nah, saya bisa membayangkan itu mengapa? Karena saya suka makan. Ya, karena ada orang nggak suka makan, saya suka makan. Jadi ketika saya membayangkan doa itu enak, saya membayangkan seperti saya suka makan itu. Iya, betul juga ya, sembahyang ini enak ya, saya bisa menikmatinya. Baca Alkitab juga begitu, sepertinya bisa menikmatinya enak. Bahkan saya pernah dibawa Roh Kudus dalam satu pengalaman. Saya baca Alkitab pagi itu, dan saya merasa kenyang secara fisik. Cuma sekali, enggak berkali-kali enggak makan saya nanti. Ya. Cuma sekali, membaca Alkitab dan saya merasa kenyang secara fisik. Jadi Alkitab, firman Allah itu bukan teori. Cuma mengapa kita tidak mengalaminya? Karena kita enggak tinggal dalam ruang kudus itu. Tidak bisa, kita mau tidak mau, ngerti tidak ngerti, dipaksa ngerti siang ini. Kalau mau mengalami kebenaran firman Allah, kita harus hidup di ruangan kudus itu, yang sudah menyatu dengan ruangan maha kudus. Ya, dan ingat, walaupun Tuhan tidak menghukum seperti zaman Anania Safira tadi saya bilang itu, orang semakin rohani, semakin seorang rohani, walaupun kesalahannya sepertinya kecil di mata orang lain, hukuman cepat datang. Saya ulangi ya, semakin rohani seseorang, bukannya makmur, no, enggak ada ayatnya. Orang semakin rohani, hukuman cepat datang. Saya contoh ya, ketika Musa disuruh Tuhan bicara kepada gunung batu untuk keluarkan air, Musa itu karena pegel, apa pegel itu? Jengkel, mangkel, gregeten sama orang Israel, bolak-balik mokong. Apa itu mokong? Yang ngerti ya, yang nggak ngerti tanya sebelahnya. Apa itu mokong? Musa emosi, dia tidak ngomong, dia pukul gunung batu itu. Ketika Musa melanggar perintah Tuhan dari disuruh ngomong, dia pukul, air keluar apa tidak? Tetap air keluar, tetap ada mujizat. Berarti orang rohani yang melanggar perintah Tuhan, berdosa kan? Akhirnya Musa dihukum kan, tidak boleh masuk tanah perjanjian. Musa bersalah, Musa berdosa, dihukum sama Tuhan. Tetap air keluar. Walaupun Musa berbuat dosa dari disuruh ngomong, dia emosi loh, emosi loh. Kalau saudara jengkel, lalu pendetanya emosi, manusiawi bukan? Tetap dihukum sama Tuhan, tetap salah, tetap dosa, tidak boleh masuk perjanjian. Air tetap keluar. Lalu saya bandingkan, Tuhan ini kok tidak adil? Saya pernah mengatakan begitu, Tuhan ini enggak adil. Mosok gara-gara emosi salahnya bangsa Israel, Musa emosi tidak boleh masuk. Sedangkan orang Israel mokong. Jahat mana mokong bolak-balik sama emosi satu kali. Ya pasti mokong bolak-balik lah. Tapi Musa hanya emosi satu kali, enggak boleh masuk tanah perjanjian. Setelah sekian lama Tuhan baru kasih saya pengertian. Semakin seseorang rohani di hadapan Tuhan, dia bersalah sedikit. Menurut ukuran saya, oke, no problem, manusiawi. Tuhan hukum loh. Semakin saya dan saudara rohani, hukuman Tuhan cepat datang. Jadi kalau saudara rohani, hukuman cepat datang, sadarlah saudara semakin rohani. Kalau saudara berbuat jahat, bolak-balik, aman-aman wae, saudara bukan orang rohani. Itu ya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Next.
tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Mengapa? Karena kalau sudah dibersihkan, masih tetap betah mau tinggal di pokok itu, pasti kita berbuah banyak. Jadi dibersihkan itu sakit, tetapi kalau kita masih mau tetap tinggal dalam pokok itu, pasti berbuah banyak. Bukan hanya berbuah seperti sebelah kanan, tapi berbuah banyak seperti gambar tadi yang sebelah kiri. Nah, berikutnya, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Saudara, untuk berbuah itu tidak macam-macam. Ranting itu tidak perlu jogetan, tidak perlu. Nyanyi yang tidak perlu. Ranting itu kalau mau berbuah cukup nempel ke pokoknya. Begitu dia nempel sama pokoknya, dijamin dia berbuah. Kecuali nempelnya enggak benar. Kalau nempelnya enggak benar, dia tidak akan berbuah. Dan kalau dia tidak berbuah, tadi sudah kita baca, yang tidak berbuah dipotong. Yang berbuah dibersihkan. Dibersihkan dengan firman Tuhan. Ya. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Next. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Next. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Next. Ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Next, apa saja? Apa saja itu apa kira-kira? Apa itu apa saja? Seringkali kita dari muda, dari kecil, diajari, dididik, sejak sekolah minggu diajari, ini rohani, ini jasmani. Ini rohani, ini sekuler. Ini sekuler, ini rohani. Sebenarnya itu salah. Semakin saya mengerti kebenaran firman Tuhan, semakin nyata bahwa itu salah. Maka itu tadi saya mengatakan, saya lebih cenderung mengatakan pembaharuan rohani itu sebagai pembaharuan hidup. Kalau saudara semakin rohani, kalau saudara mengalami pembaharuan rohani, pasti ngefek kepada hidup saudara. Kalau tidak ngefek, itu omong kosong, bukan pembaharuan rohani. Ya, pasti ngefek. Next. Jadi maksud apa saja itu? Ya jasmani, ya rohani. Ya rohani, ya jasmani. Ya rohani, ya sekuler. Ya sekuler, ya rohani. Kalau saudara kemarin bertobat, lalu hari ini sekolah, coba nanti rasakan. Ya. Saudara akan lebih daripada kemarin. Bukan karena kita lebih pintar, bukan. Karena ada hikmat Allah, hikmat Roh Kudus yang menyertai kita. Nanti saya terangkan itu ada. Ya. Jadi kalau kita minta apa saja, jangan lagi ini rohani, ini enggak rohani, ini jasmani, ini enggak jasmani, jangan. Enggak ada itu. Saya terangkan begini ya, mungkin contoh ini bisa membuat kita mengerti dengan mudah. Yang orang tua seusia saya ya, kita ini ya sebagai suami, sebagai istri, sebagai ayah, sebagai bisnismen, entah pegawai, entah punya sendiri, ya ngerti ya. Kita ya suami, ya ayah, orang tua, bekerja begitu. Sekarang saya tanya kepada bapak-bapak ini, ya sama-sama bapak ini, bapak-bapak ya. Kalau misalnya para ayah terima telepon dari rumah, entah dari istri, entah dari siapa. Bapak namanya ini, bapak ngantor di sini. Ya betul, saya di kantor ini Bu. Ini anak bapak di sekolah sakit, tolong dijemput. Oh enggak bisa. Jam kantor ini, saya di kantor, enggak bisa jemput saya. Begitu? Enggak. Kalau saudara bapak yang waras, ayah yang waras, pasti pulang.
Kalau bosnya ya langsung pulang aja, ngomong sama sekretarisnya, sama pegawainya, saya pulang jemput anak saya. Kalau pegawainya minta izin, Pak saya minta izin jemput anak saya sakit, saya baru ditelepon dari sekolah. Begitu ya. Berarti kita tidak bisa memisahkan dong. Saya ini suami, saya ini ayah, saya ini pegawai atau punya usaha sendiri. Tidak bisa dong dipisah-pisah. Pada saat yang sama, ya saya tetap suami, tetap saya ini ayah, tetap saya ini pegawai atau pemilik perusahaan, betul ya? Nah sama kayak tadi itu. Kita tidak bisa memisahkan, membeda-bedakan ini rohani, ini jasmani. Ini rohani, ini enggak rohani. Ini sekuler, ini rohani. Enggak bisa. Selama kita masih hidup, dua-duanya seperti dua sisi mata uang. Ya ini, ya ini, ya ini, ya ini. Maka itu jangan lagi kita berpikir separuh-separuh. Maka itu banyak orang Kristen bantut, tidak berbuah, karena mereka seperti itu pengertiannya. Itu saya dulu mengerti seperti itu. Tambah lama saya lihat tidak bisa dipisah-pisahkan. Semuanya itu melekat pada diri kita. Apa berarti kalau saudara sekarang tidak sama istri saudara, berarti saudara bujangan? Tidak. Kalau selingkuh tetap selingkuh, dimanapun, kapanpun, selama istri saudara masih hidup, saudara dengan perempuan lain itu namanya selingkuh. Tidak benar itu namanya. Bisa menangkap itu ya. Nah, maka itu saya lebih suka mengistilahkan dengan next, pembaharuan hidup, bukan pembaharuan rohani. Karena harus ngefek, kalau enggak omong kosong. Nah, sekarang kita mau belajar. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Next. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Apakah ada batasnya? Ya, next. Yakobus 4 ayat 3 berkata begini. Tadi kan yang kita baca dari Yohanes 15. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Apakah ada batasnya? Ada. Kalau yang kita minta itu, yang kita doakan itu salah untuk memuaskan hawa nafsu kita, pasti kita nggak menerima, pasti nggak dijawab, pasti nggak dikabulkan. Kalau menerima, itu artinya saudara dapat dari yang lain, bukan dari Tuhan. Yang lain juga punya kuasa. Saudara, bukan hanya orang datang kepada Tuhan Yesus yang dijawab, orang datang kepada dukun juga dijawab. Jadi hati-hati, jangan berpatokan kepada dijawabnya. Lihat cek gitu, apakah itu benar atau enggak menurut firman Allah, untuk memuaskan hawa nafsu kita atau tidak. Karena semua yang ada dalam dunia ini, menurut firman Tuhan adalah keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Selama itu enggak termasuk dalam 3 hal ini, saudara pasti dijawab, dikabulkan. Tapi kalau termasuk 3 ini, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, untuk memuaskan hawa nafsu saudara, saudara tidak akan dijawab. Kalau dijawab, itu bukan Tuhan yang menjawab, yang lain yang menjawab. Ya. Nah, next. Ya. Kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Apa maksudnya? Next. Nah, saudara, di dalam bahasa aslinya, tinggal itu pakai istilah meno. Kalau saya cari ya, dalam bahasa itu kan ada dictionary-nya bahasa Inggris ya. Saya cari, gitu. Saya mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan tinggal itu yaitu dalam Yakobus 1 ayat 22. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Itu yang dimaksud dengan meno, tinggal itu. Bukan pendengar saja, tapi pelaku firman. Next. Dan ini sesuai dengan Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi tinggal itu artinya mengasihi aku, mengasihi Tuhan Yesus. Menjadi pelaku firman, bukan pendengar saja. Memegang, merenungkan, tetapi juga melakukannya. Ya, next. Barang siapa mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, ia akan dikasihi oleh Bapakku,
dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ayat 23, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti, melakukan firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia, tinggal bersama-sama dengan dia. Tuhan tuh maunya seperti ini. Pengertian kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, itu artinya kita tidak mendengar khotbah saja, tidak baca Alkitab saja, tetapi menjadi pelaku dari apa yang kita baca, apa yang kita dengar. Ya, Tuhan maunya seperti itu, sehingga kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Next. Ya, mari kita buka Alkitab kita baca sama-sama dulu sebelum saya menerangkan. Di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-7 dan ke-8. Begini firman Tuhan, Yosua 1 ayat 7 dan 8. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sambung lagi dengan Mazmur. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Next. Ya, sekarang saya mau menerangkan bagaimana 3 ayat yang kita baca ini, itu ada korelasi semuanya, ada hubungannya. Tolong ya next. Ya itu ya. Jangan, kalimatnya saya pisah-pisah, saya pecah-pecah, supaya ngelompok sehingga saudara gampang mengerti. Saya ambil dulu dari Yosua pasal 1 ayat 7 dan 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Ada kata-kata memperkatakan dan renungkanlah. Mengapa ini penting? Menurut Roma 10 ayat 8, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Ayat 9 saya ambil potongannya aja. Mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati. Firman iman itu intinya mengaku dengan mulut, percaya dalam hati. Saya sekarang konekkan dengan yang ayat 1 tadi itu ya, dengan yang nomor 1 itu. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Kalau saudara merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, tidak kerja, tidak belajar, tidak sekolah, tidak masak ibu-ibu. Ya sekolah, ya masak, ya kerja. Artinya apa? Firman Tuhan itu terus terngiang-ngiang dalam pikiran kita. Jadi kalau mau bertindak, hati-hati. Kemarin saya belum bertobat, saya biasa berbuat ini. Tapi hari ini Roh Kudus bilang, itu melanggar firman Tuhan. Saya rem. Mungkin sekali, 2 kali masih lolos, minta ampun. Ya. Tetapi kalau kita berlatih terus, dengan merenungkan siang dan malam, lama-lama kita menjadi percaya kepada firman itu. Ya, percaya dalam hati, mengaku dengan mulut. Next.
Aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka itu dikatakan janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Kalau saudara baca Alkitab, saudara mengerti, pasti saudara ngomong. Mengapa banyak orang tidak mengalami firman? Karena mereka cuma percaya dalam hati katanya. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada saya, orang yang percaya kepada firman Allah pasti ngomong. Pasti ngomong. Maka itu orang perjanjian lama sudah mengerti kebenaran ini, memperkatakan dan renungkan. Artinya apa? Merenungkan dan memperkatakan satu paket yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Mengapa? Apa yang dikatakan mulut, kata Tuhan Yesus, meluap dari hati. Jadi kalau hatimu penuh dengan firman, percaya kepada firman, pasti mulutmu ngomong, tidak bisa enggak. Maka itu banyak orang tidak mengalami kebenaran firman Allah. Seperti dongeng firman Allah, karena enggak memperkatakan. Ya. Kalau saudara mau mengalami kebenaran firman Tuhan, apa yang saudara percaya, katakan itu. Perkatakan, itu penting, itu firman iman. Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Next. Yang kedua, dari Yosua tadi itu ya. Supaya engkau bertindak. Setelah kita merenungkan, percaya, berkata-kata, langkah berikutnya bertindak. Persis seperti tadi yang kita baca dalam Yohanes. Bukan hanya pendengar saja, tapi pelaku firman. Kalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti, engkau akan melakukan perintah-perintahku. Ya. Bahkan dikatakan dalam ayat 78 2 kali, bertindaklah hati-hati. Jadi bukan cuma membaca, mengerti, tetapi melakukan, bahkan melakukannya, bertindaknya diulangi sampai 2 kali. Betapa pentingnya tindakan. Banyak orang tidak mengalami imannya. Mengapa? Iman tanpa perbuatan mati. Percaya tanpa tindakan sia-sia, omong kosong. Kalau saudara mengalami pembaharuan rohani, pasti mengalami pembaharuan hidup. Kalau tidak, omong kosong. Berikutnya, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Sebab melakukan ketiga hal ini, next, dengan sungguh-sungguh, next, ya, sebab melakukan ketiga hal ini, next, dengan sungguh-sungguh, next, dengan segenap hati, next, akibatnya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Engkau bejo kemanapun engkau pergi. Engkau hoki kemanapun engkau pergi. Pengalaman rohani pasti bermuara ujungnya pada pengalaman jasmani. Pengalaman rohani pasti punya ujung di pengalaman sekuler. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Ya. Dan dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tindakannya diulangi 2 kali. Akibatnya diulangi 2 kali. Betapa pentingnya itu. Kalau saudara merasa lebih sungguh-sungguh, tidak mengalami secara jasmani, tidak mengalami secara sekuler, hati-hati. Orang yang rohani pasti rumah tangganya berhasil. Sempurna tidak, pasti berhasil. Sekolahnya pasti berhasil, juara 1 belum tentu, tapi dia pasti berhasil. Zaman saya sekolah dulu ketika saya bertobat di sekolah, banyak teman-teman saya yang nilainya memalukan. Saya nggak perlu ngomong memalukan itu berapa, memalukan. Bahkan dengan soknya mereka berkata, yang penting rohani, yang penting rohani. Saya mau tanya kepada adik-adik, ini sekolah-sekolah semua ya kebanyakan ya. Saya mau tanya, kira-kira orang tuanya temenmu, kalau lihat kamu nilainya cuma 3, cuma 2, rajin ke gereja, cuma 1, cuma 4, rajin ibadah malam. Kira-kira mami temenmu tuh bilang, deket-deket tuh sama mereka tuh. Gitu? Enggak. Nehi. Enggak akan. Apalagi bolak-balik gak naik kelas gitu. Itu loh dekat ke gereja itu loh, itu rajin ibadah malam, doa malam rajin itu. Doa nangis-nangis, gak naik bolak-balik. Loh kok tertawa? Kira-kira orang tua, gak usah ngomong orang tua di luar Tuhan, saudara saja ada. Ini ada orang tua kan, kira-kira saudara mau
Anak saudara kumpul sama mereka ini, terus nyuruh, pergi yo ke gerejanya Pak Teguh di Ambengan, nggak naikan itu, sering nggak naik kelas, nilai jelek-jelek gitu. Tidak akan. Jangan saudara, anak saya pun tidak akan saya perbolehkan. Saya pendeta loh, GSJA loh. Tidak jadi contoh. Kalau saudara rohani, pasti ada ujungnya itu perkara jasmani. Kalau sekolah, ya sekolahnya harus genah. Juara, belum tentu. Tergantung harganya yang dibayar itu berapa. Yang bayar paling banyak, menyangkal diri paling banyak, ya dia akan dapat paling tinggi. Tergantung bayarnya. Juara itu belum tentu, tapi pasti dia naik kelas. Karena dia bayar harganya. Nilainya mungkin tidak jelek-jelek banget 7, 8, yang juara mungkin 9, 10, 9, 10. Jadi kalau saudara rohani, di sekolah nilainya jelek, omong kosong. Ya. Oke, yang berikutnya, saya selesaikan dulu ya. Saya gabung dengan Mazmur. Sebab melakukan ini, saya gabung dengan Mazmur. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sama ya, mirip ya. Nah, next, ini yang tadi Yosua. Ya. Tidak ada itu ya, next. Yang ketiga, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, next. Mazmur 1 juga mengatakan yang sama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya, mirip itu. Dengan segenap hati, next, diumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya. Next. Akibatnya engkau beruntung kemanapun, tadi yang Yosua. Next, menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sama, beruntung kemanapun engkau pergi. Nah sekarang saya mau gabung dengan yang Yeremia. Sebab melakukan ini tadi gabungan antara Yosua dan Mazmur, di Yeremia enggak ada, next. Oleh Yeremia, diumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi air, mirip ya. Next. Akibatnya, ini yang tadi, Yosua dan Mazmur. Saya buang yang Yosua, tinggal Mazmurnya next. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, itu ciri-ciri orang yang diberkati Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Next. Itu mirip dengan dasar pembaharuan rohani yang berujung kepada pembaharuan hidup. Next. Bedanya apa? Next. Kalau dasar pembaharuan hidup yang berujung kepada dasar pembaharuan rohani yang berujung kepada pembaharuan hidup, itu baru dimulai. Kalau saudara dan saya melakukannya berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, itu artinya saya dan saudara belajar mengandalkan Tuhan. Kalau baru mulai, itu pembaharuan rohani, pembaharuan hidup. Tetapi kalau tekun melakukannya berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, itu artinya kita mengandalkan Tuhan. Tujuannya apa? Nah ini saya mau bahas, ini penting sekali. Ini nats kita juga hari ini. Ya. 1 Korintus 1 ayat 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah, yang goblok dari Allah, lebih besar hikmatnya, lebih pintar hikmatnya daripada manusia. Yang lemah dari Allah, lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, enggak banyak orang yang bijak, bukan enggak ada. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang berpengaruh, tidak banyak orang yang juara. Next. Tidak banyak orang terpandang, tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah
untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, yang tidak terpandang dan yang hina, bahkan yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti. Mengapa? Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Maka itu kalau ada orang yang mengalami yang tadi itu, yang bodoh dipakai Tuhan, yang enggak terpandang dipakai Tuhan, jangan nyombong. Orang yang hebat aja dipermalukan, lah yang enggak hebat, enggak terpandang, baru dipakai Tuhan, udah nyombong. Nanti berhenti hikmatnya, nanti berhenti dipakai Tuhan. Karena jangan nyombong, tetap rendah hati, katakan ini anugerah, ini kasih karunia, bukan saya. Ini dari Tuhan. Ya. Kok bisa? Nah, pertanyaan, kok bisa? Ini Filipi 4 ayat 13. Ini ayat hafalan yang paling saya hafal. Karena ketika saya bekerja, ayat ini enggak tahu berapa ribu kali saya katakan. Saya katakan sini, firman iman, percaya dalam hati, berkata-kata dengan mulut. Sehingga mungkin orang sering lihat saya berkomat kamit. Salah satu yang saya katakan itu ayat ini. Segala perkara dapat kutanggung, segala pekerjaan dapat kulakukan di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bahkan saya merasa setelah saya lebih pinter, lebih berhikmat, lebih pengalaman, saya banyak gagal. Ketika saya nggak ngerti apa-apa, bingung, mengandalkan Tuhan, tadi itu sembahyang, baca firman, melakukan firman, nggak ngerti saya. Tuhan ini apa? Sedikit-sedikit Tuhan ini apa? Segala perkara dapat kulakukan. Sering-sering begitu, justru bisa, justru berhasil. Tetapi ketika saya lebih banyak pengalaman, lebih sukses, lebih banyak gagal. Kenapa? Karena enggak mengandalkan Tuhan. Enggak lagi Tuhan ini mesti bagaimana ya? Tuhan ini mesti bagaimana? Enggak begitu lagi. Dari situ saya salah saya belajar saya salah. Maka itu saya ingatkan kepada kita semua. Semakin kita ditolong Tuhan, dipakai Tuhan, yang berhikmat pun kalah sama kita, yang terpandang pun kalah sama kita. Jangan sombong, jangan mengandalkan dirimu sendiri yang lebih berhikmat itu, lebih pandai, jangan. Tetap andalkan Tuhan, ini gimana Tuhan? Ini mesti kayak apa? Meskipun kemarin ditolong Tuhan, diberikan hikmat Tuhan, tanya Tuhan terus, ngandalkan Tuhan terus. Sehingga kita bisa mengalami Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita, termasuk saya, lebih daripada pemenang oleh Dia yang mengasihi kita. Ayat terakhir, kita bisa mengalami Roma 8 ayat 28 ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, enak enggak enak, untuk mendatangkan kebaikan, sukses, berhasil tadi, beruntung tadi, bagi mereka yang mengasihi Dia. Ingat, bukan bagi orang yang percaya, bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu orang yang melakukan firman, memegang dan melakukan perintahku. Ya, saya harap ini bisa menolong kita, terutama untuk anak-anak yang baru dibaptis ini. Ya, mari kita berdiri bersama-sama.